Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Salam sejahtera buat kita semuanya, salam budi luhur. Baik, untuk pertemuan selanjutnya Bapak akan membahas tentang era industri 4.0 ya. Nah, ini adalah contoh gambar dari konsep era industri 4.0 ya. Jadi pada era revolusi industri 4.0 ya, ini kita melihat sejarah ya. Jadi revolusi industri 1.0 itu dimulai pada akhir abad ke-18 ya, yaitu dengan penggunaan mesin berbasis manufaktur ya, yaitu dengan ditemukannya teknologi mesin uap yang mendorong mekanisasi dalam proses industri ya. Kemudian revolusi industri 2.0 ya, yaitu pada awal abad ke-19 yaitu mulai produksi massal ya dengan mesin bertenaga listrik. Nah, mulai ditemukannya adalah listrik ya. Yaitu diterapkan konsep produksi massal ya melalui produksi interchangeable part ya, yaitu penggunaan mesin bertenaga listrik dan ditemukannya konsep standarisasi industri sehingga lahirlah mobil ya, pesawat terbang gitu. Yaitu di era revolusi industri 2.0. Kemudian era revolusi industri 3.0. Nah, ini abad ke-20 ya. Teknologi informasi dan elektronika mendorong level baru otomatisasi pekerjaan kompleks ya. Yaitu dengan diterapkannya teknologi informasi dan elektronika untuk otomatisasi produksi dan penerapan konsep customisasi ya industri. Nah, ini pada revolusi industri 3.0. Nah, sekarang ini udah masuk ke era revolusi industri 4.0 ya. Ya, era sekarang ya. Jadi integrasi dunia online ya dengan produksi industri untuk meningkatkan efisiensi nilai produksi industri. Yang didasari pada penerapan cyber physical ya, production system atau CPPS ya, yang menggabungkan dunia nyata dan dunia maya. Contoh pada era industri 4.0 ya, yang sekarang yang semuanya serba berbasis teknologi ya, kita bersaingnya dengan teknologi. Ya. Contoh nanti adalah yang sekarang ini yang sudah ada di Indonesia misalnya adalah yang dulunya adalah misalnya kita mau naik ojek harus ke pangkalan ojek, mau naik angkot harus ke pangkalan angkot. Nah, sekarang dengan revolusi industri 4.0 ya, kita mau naik ya taksi bisa memesan di Grab ya, bukan yang konvensional ya. Kita mau naik ojek ya bisa dipanggil melalui Gojek ya. Bahkan sekarang yang sudah terjadi ya pengurangan karyawan ya atau ini ya, karyawan-karyawan perusahaan. Contohnya adalah petugas pintu gerbang tol yang dulunya itu dilakukan oleh manusia. Dengan era industri 4.0 ya, maka petugas gerbang tol itu tidak lagi manusia tapi sudah menggunakan big data ya yang namanya uang digital. Itu kita cukup menggunakan kartu atau uang digital baik itu dari BRI ya, dari bank lain pun bisa ya. Oke, itu contoh dari konsep era industri 4.0. Kemudian selanjutnya itu penjelasan pendahuluan. Jadi perubahan dunia kini tengah memasuki era revolusi industri 4.0 atau revolusi industri dunia keempat ya, dengan cepatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK yang telah mempengaruhi dalam kehidupan manusia. Semua hal menjadi tanpa batas ya, dengan penggunaan data yang tidak terbatas atau unlimited juga ya. Hal ini dipengaruhi oleh perkembangan internet dengan teknologi digital yang sangat masif ya, sangat cepat perkembangannya. Nantinya akan terjadi pergeseran pekerjaan atau job shifting ya,
Semua orang memiliki background lulusan, tidak lagi bergantung pada pekerjaan yang sesuai dengan gelarnya saja. Kita tidak bisa selamanya berdiri sendiri. Profesi lama kelamaan akan hilang dan pekerjaan baru akan datang. Ya, oke. Itu penjelasan pendahuluan. Kemudian selanjutnya itu penjelasan tentang revolusi atau pengertian revolusi industri. Revolusi industri itu adalah istilah ini diperkenalkan oleh ahli sejarah terkenal yaitu Arnold ya, Toynbee ya pada 1889 sampai dengan 1975. Ini adalah salah satu fenomena yang dianggap lazim dalam masyarakat modern ya. Oke. Kemudian revolusi industri 4.0 ini merupakan perkembangan dari revolusi industri 1.0 sampai dengan revolusi industri 3.0 ya. Gitu. Jadi singkatnya adalah revolusi industrinya adalah perubahan besar terhadap cara manusia mengolah atau memproduksi barang atau jasa untuk siap dipakai. Oke, itu pengertian revolusi industri. Kemudian selanjutnya itu macam-macam revolusi industri. Ya, revolusi industri 1.0 ya, revolusi industri 2.0, 3.0 dan 4.0. Oke, Bapak akan menjelaskan yang revolusi industri 1.0 ya. Jadi revolusi industri generasi pertama pada abad ke-18 ya. Ini ditandai dengan berkembangnya mesin uap oleh James Watt ya. Kemudian pekerjaan yang sebelumnya mengandalkan tenaga hewan dan manusia mulai diganti oleh produksi mekanis menggunakan mesin-mesin uap ya. Industri berkembang dengan pesat ya, proses produksi menjadi lebih efisien dan murah. Salah satu contoh pada saat itu di Inggris mesin uap digunakan sebagai alat tenun mekanis yang dapat meningkatkan produktivitas industri tekstil. Nah, ini adalah sejarah revolusi industri 1.0 ya, atau penjelasan revolusi industri 1.0. Kemudian alat transportasi laut pada saat itu yang sebelumnya hanya mengandalkan angin dan dalam berlayar, kemudian menjadi lebih cepat semenjak hadirnya mesin uap tersebut, ya, gitu. Transportasi laut, ya, bahkan transportasi darat seperti kereta api, ya, masih tenaga uap, ya, gitu. Itu pada abad 18. Kemudian revolusi generasi pertama mengubah cara memproduksi barang yang secara langsung juga mempengaruhi pola-pola perekonomian dunia ya. Jadi revolusi industri pertama ini memicu lahirnya revolusi industri lanjutan di tahun-tahun berikutnya. Kemudian revolusi pertama ini berhasil meningkatkan rata-rata pendapatan kapital negara-negara di dunia menjadi 6 kali lipat. Ya. Oke. Kemudian selanjutnya itu penjelasan revolusi industri 2.0 ya. Revolusi industri generasi kedua yang terjadi awal abad ke-20 atau 19 ya, ini ditandai dengan perindustrian dunia beralih ke tenaga listrik yang mampu menciptakan produksi massal ya. Jadi revolusi generasi kedua dengan kemunculan pembangkit tenaga listrik ya, motor pembakaran dalam ditandai dengan kemunculan pesawat telepon, mobil, pesawat terbang ya, gitu dan sebagainya. Nah, ini penjelasan tentang revolusi industri 2.0. Kemudian revolusi industri 3.0. Jadi revolusi industri generasi ketiga ini terjadi di era 1960-1970 saat perangkat elektronik mampu menghadirkan otomatisasi produksi ya, ditandai dengan kemunculan teknologi digital dan internet. Nah, ini adalah di abad ke-20. Jadi revolusi industri banyak menyebabkan perusahaan-perusahaan incumbent ya, gulung tikar alias bangkrut ya ketika perusahaan tidak mampu menyesuaikan dinamika perubahan industri ya. Jadi yang konvensional itu akan gulung tikar ya. Karena tidak bisa menyesuaikan dengan perkembangannya. Kemudian selanjutnya yaitu penjelasan tentang revolusi industri 4.0 ya. Nah, ini di abad sekarang ya.
Gitu. Jadi revolusi industri 4.0-nya adalah tren di dunia industri saat ini yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Salah satu yang hal terbesar di dalam revolusi industri kali ini adalah Internet of Things, ya. Gitu. Jadi revolusi ini juga dikenal dengan istilah smart factory, ya, di mana dilakukan penerapan konsep otomatisasi oleh mesin tanpa memerlukan lagi tenaga manusia dalam pengaplikasiannya. Gitu. Kemudian inovasi baru Internet of Things atau IoT, ya, Big Data, percetakan 3 dimensi, Artificial Intelligence, ya, atau AI, kemudian kendaraan tanpa pengemudi, rekayasa genetika, robot, ya, dan mesin pintar diyakini akan merubah total dunia industri jauh lebih canggih di revolusi industri 3.0 di abad ke-20. Oke. Contoh di Indonesia adalah munculnya transportasi dengan sistem ride sharing, ya, seperti Gojek, Grab, ya, usaha baru yang sebelumnya tidak terpikirkan. Oke. Kasus bisnis, ya. Revolusi industri 4.0 telah menemukan pola baru ketika disruptif, ya. Teknologi hadir begitu cepat dan mengancam keberadaan perusahaan-perusahaan incumbent, ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang tidak bisa mengimbangin teknologi di era revolusi industri 4.0 yaitu akan gulung tikar, ya, akan bangkrut. Gitu. Making Indonesia 4.0, ya, ini merupakan roadmap, ya, atau peta jalan mengenai strategi Indonesia dalam implementasi memasuki industri 4.0. Kita lihat makingnya. Jadi 5 industri yang jadi fokus implementasi industri 4.0 di Indonesia, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil, otomotif, dan elektronika dan kimia. Nah, ini adalah fokus dari making industri Indonesia 4.0, ya, di roadmap-nya. Oke, kemudian industri 4.0 itu sendiri, ya, ini adalah sebuah akronim dari sebuah kebangkitan baru di era industri dengan nama revolusi industri keempat. Di era revolusi industri keempat ini terjadi fusi berbagai kemajuan teknologi, ya. Kemudian inovasi bergerak cepat dan semua serba terkoneksi. Inti dari industri 4.0 adalah perkembangan teknologi yang menekankan pada pola digital ekonomi, Internet of Things, ya, kecerdasan buatan, dan kemudian big data, robotik, dan lain-lain. Nah, ini adalah inti dari industri 4.0, yaitu digital ekonomi, Internet of Things, kecerdasan buatan, big data, robotik, dan lain-lain. Ini yang harus dicamkan, ya, untuk adik-adik mahasiswa. Jadi kita bukan lagi bersaing dengan sama manusia, ya, tapi dengan teknologi. Nanti akan kelihatan, ya, gitu. Jadi profesi-profesi mana yang memang dibutuhkan di era industri 4.0, ya, gitu. Sehingga untuk selamat kepada adik-adik yang memang masuk kuliah di SB Atmaluhur, ya, karena lulusan-lulusan kalian itu sangat dibutuhkan di berbagai profesi, baik itu di instansi pemerintah, ya, perusahaan, ya, baik itu yang BUMN maupun yang swasta maupun di berbagai bidang lainnya, ya. Gitu. Fenomena ini juga sering disebut dengan fenomena disruptif, ya, teknologi. Oke. Kemudian masih lanjutannya, sebenarnya kita sedang berada di ambang era baru di mana konsep-konsep ekonomi tradisional tidak lagi bisa diandalkan, ya. Yang konvensional sudah tidak bisa diandalkan, harus beralih ke teknologi yang lebih canggih di era industri 4.0. Kita perlu memahami secara komprehensif, ya, bagaimana teknologi mengubah kehidupan kita, ya. Bahkan bagaimana kita, bahkan bagaimana generasi mendatang mengolah aspek ekonomi, sosial, ekologi, budaya, politik, dan sebagainya. Nah, ini menurut Klaus Schwab, ya, ekonomi sekaligus pendiri dari eksekutif chairman, ya,
World Economic Forum ya, atau disingkat dengan WEF ya, atau disingkat dengan WEF ya. Oke, masih lanjutannya, industri 4.0 merupakan eranya Internet of Things ya, atau disingkat dengan IoT ya. Bahkan Internet of Everything yang ditandai dengan adanya kecerdasan buatan, kemudian self-driving car ya, 3 dimensi printing dan teknologi pintar lainnya. Gitu. Nah, ini adalah industri 4.0 ya. Kemudian selanjutnya adalah polling WEF ya, Davos 2016. Pernah membayangkan satu mobil yang berjalan tanpa pengemudi ya. Nah, ini sudah mulai kemudian mencetak mobil dalam format 3 dimensi. Mesin yang mampu membaca pikiran manusia ya, atau kecerdasan buatan tadi ya. Jika pernah membayangkan dan percaya semua itu realistis, maka memang begitulah setidaknya gambaran hasil dari polling WEF ya, Davos 2016, Battle the Future ya of Software and Security ya. Sebanyak 75% responden percaya semua pertanyaan tadi realistis, dan saat ini dunia perindustrian sudah diambang industri 4.0 ya. Bahkan di negara-negara maju ya, seperti Jepang ya, Amerika, Rusia, Cina itu sudah masuk ke era industri 5.0 ya, udah mengarah ke sana. Kemudian kontroversi ya. Pasar tenaga kerja dan dunia kerja akan berubah drastis ya, sebagai dampak dari digitalisasi kegiatan ekonomi. Di satu sisi, kekhawatiran meningginya tingkat pengangguran akan terus membayangi perekonomian baik nasional, regional maupun dunia. Tidak cuma Indonesia, tapi dunia. Industri 4.0 justru membuka peluang baru bagi kreativitas tenaga kerja sekaligus menaikkan standarisasi tenaga kerja terampil. Nah, selanjutnya itu penjelasan profesi-profesi baru yang muncul di era industri 4 ya. Ada namanya content creator ya. Content writer, copywriter ya. Kemudian ada spesialis media sosial atau social media strategi. Kemudian ada profesi CEO spesialis ya. Cyber security ya. Digital public relation. Kemudian ada manajer pemasaran digital atau digital marketing, ya, developer software atau aplikasi developer, ya. Kemudian ada web developer, ada web designer, ya, ada data scientist, ya, animator dan seniman multimedia, kemudian ilustrator, digital ilustrator, ya, kemudian grow hacker, digital creative group head ya, head ya. Ada UI ya atau desainer, kemudian ada fotografer, book body ya atau book hunter, kemudian musik kreator, ya, user atau influencer atau endorse ya, atau endorse. Nah, itu adalah profesi-profesi yang akan muncul di era industri 4.0. Kemudian dampak di era industri 4.0 terhadap kehidupan manusia ya. Yang pertama, mesin menggantikan orang. Kita bisa lihat ya, ketika kita pergi ke Jakarta, melewati tol dari Palembang sampai ke tujuan kita mau kemana? Mau ke Jawa, ya, Jawa Timur, mau ke Jogja, ya. Petugas gerbang tol itu bukan lagi manusia, tapi adalah sudah menggunakan teknologi yaitu big data, ya. Salah satunya adalah uang digital, gitu. Ya, jadi
mesin menggantikan orang ya. Yaitu salah satu maksud mesin adalah teknologi informasi itu sendiri. Kemudian orang banyak tinggal di kota, ya, gitu. Cara produksi pakaian dan kain berubah, sistem ekonomi baru tercipta, industrialisasi menyebabkan masalah baru. Oke, itu dampaknya. Oke, sekian. Terima kasih atas pemaparan materi hari ini. Ya, kalau kurang jelas, adik-adik boleh komen di channel YouTube Bapak ya, atau adik-adik boleh kita nanti sharing di classroomnya ya, ataupun di grup WhatsApp-nya ya. Oke, sekian dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong adik-adik jaga kesehatan ya, cuci tangan ya, kalau keluar rumah pakai masker ya, karena sekarang kita udah memasuki zona hitam ya, jadi harus hati-hati ya. Oke, demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.